Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dosen Dr. Pongki Ariwijaya, MPD, sekaligus penggampu mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, beserta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 atas nama Muhammad Rizky Wahyudi dan Nur Fitrah akan membahas atau mempresentasikan materi yang berjudul sewa guna usaha. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama yang akan disampaikan oleh Nur Fitrah dan materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Rizky Wahyudi. Untuk saudari Nur Fitrah, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Nur Fitrah dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pengertian sewa guna usaha. Jadi sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsik financial license maupun sewa guna usaha tanpa hak opsik operation license. Untuk digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan fashion leasing adalah kegiatan sewa guna usaha di mana leasing pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsik untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operation leasing tidak mempunyai hak opsik untuk membeli objek sewa guna usaha. Dari definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa. Selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu yang pertama, lessee adalah perusahaan sewa guna usaha atau dalam hal ini pihak memiliki hak kepemilikan atas barang. Kedua, leasing adalah perubahan atau pihak pemakaian barang yang bisa memiliki hak opsik pada akhir perjanjian. 3. Supply keunggulan sewa guna usaha. Walaupun leasing memiliki kekurangan, tetapi pertumbuhan pengaplikasiannya menunjukkan bahwa leasing seringkali memiliki keunggulan tambahan terhadap kepemilikan properti. Beberapa keunggulannya umumnya dinikmati leasing adalah sebagai berikut. A. Pembiayaan 100% dengan suku bunga tetap. Leasing seringkali ditandatangan membutuhkan uang muka dari leasing yang membantu menghemat dana kas yang terbatas. Khususnya sangat diinginkan oleh perusahaan baru dan sedang berkembang. Selain itu, pembayaran leasing juga sering bersifat tetap sehingga melindungi leasing dari inflasi dan meningkatkan kos uang. B. Proteksi terhadap keusangan. Peralatan yang di-leasing dapat mengurangi risiko keusangan bagi leasing dan dalam banyak kasus dapat memindahkan risiko nilai residur kepada leasing. Yang C. Fleksibilitas. Perjanjian leasing memiliki lebih sedikit batasan-batasan bila dibandingkan dengan perjanjian utang lainnya. Yang D. Pembiayaan yang lebih murah. Beberapa perusahaan menyadari bahwa pembiayaan dengan leasing ternyata jauh lebih murah daripada jenis pembiayaan lainnya. Yang E. Pembiayaan di luar neraca. Beberapa leasing tidak mengakibatkan bertambahnya kemampuan perusahaan untuk melakukan pinjaman pembiayaan di luar neraca. Semacam itu penting bagi perusahaan tertentu. Kriteria dan prosedur kapitalisasi dalam sewa guna usaha. A. Pembiayaan 100% dengan suku bunga tetap. Leasing sering ditandatangani tanpa membutuhkan uang muka dari leasing yang membantu menghemat dana kas yang terbatas, khususnya sangat diinginkan oleh perusahaan baru dan sedang berkembang. Yang B. Proteksi terhadap keusangan peralatan dan di leasing dapat mengurangi risiko keusangan bagi leasing dan dalam banyak kasus dapat memindahkan risiko nilai residur kepada leasing.
4. Membedakan leasing modal dan leasing operasi. Metode leasing modal. Leasing ini harus memenuhi kriteria untuk diklarifikasikan sebagai leasing modal dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu leasing selama 5 tahun yang sama dengan estimasi umur ekonomis peralatan selama 5 tahun memenuhi pengujian 75%. Yang B, nilai sekarang dari pembayaran leasing minimum melebihi 90% dari nilai wajar properti. Sedangkan metode operasi leasing, dalam metode operasi, beban sewa harus diakrualkan dari hari ke hari ke leasing ketika properti digunakan. Leasing membebankan sewa ke periode-periode yang memperoleh manfaat dari pengguna aktiva dan mengabaikan dalam akuntansi setiap komitmen untuk melakukan pembayaran di masa depan. Perbandingan leasing modal dengan leasing operasi. Kenaikan jumlah hutang yang dilaporkan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang B, kenaikan jumlah total aktiva terutama aktiva jangka panjang. Yang C, laba yang rendah pada masa awal leasing dan karenanya laba di tanah menjadi lebih rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi kedua. Batasan bila dibandingkan dengan perjanjian utang lainnya. Yang D, pembiayaan yang lebih murah. Beberapa perusahaan menyadari bahwa pembiayaan dengan leasing ternyata jauh lebih murah daripada jenis pembiayaan lainnya. Yang E, pembiayaan di luar neraca. Beberapa leasing tidak mengakibatkan bertambahnya kemampuan perusahaan untuk melakukan pinjaman pembiayaan di luar neraca. Semacam itu penting bagi perusahaan tertentu. Kriteria dan prosedur kapitalisasi dalam sewa guna usaha. Yang A, pembiayaan 100% dengan suku bunga tetap. Leasing sering ditandatangani tanpa membutuhkan uang muka dari leasing, yang membantu menghemat dana kas yang terbatas, khususnya sangat diinginkan oleh perusahaan baru dan sedang berkembang. Yang B, proteksi terhadap keusangan peralatan dan di leasing dapat mengurangi risiko keusangan bagi leasing dan dalam banyak kasus dapat memindahkan risiko nilai residur kepada leasing. 4. Membedakan leasing modal dan leasing operasi. Metode leasing modal. Leasing ini harus memenuhi kriteria untuk diklarifikasikan sebagai leasing modal dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu leasing selama 5 tahun yang sama dengan estimasi umur ekonomis peralatan selama 5 tahun memenuhi pengujian 75%. Yang B, nilai sekarang dari pembayaran leasing minimum melebihi 90% dari nilai wajar properti. Sedangkan metode operasi leasing, dalam metode operasi, beban sewa harus diakrualkan dari hari ke hari ke leasing ketika properti digunakan. Leasing membebankan sewa ke periode-periode yang memperoleh manfaat dari pengguna aktiva dan mengabaikan dalam akuntansi setiap komitmen untuk melakukan pembayaran di masa depan. Perbandingan leasing modal dengan leasing operasi. Kenaikan jumlah hutang yang dilaporkan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang B, kenaikan jumlah total aktiva terutama aktiva jangka panjang. Yang C, laba yang rendah pada masa awal leasing dan karenanya laba di tanah menjadi lebih rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi kedua. Untuk materi kedua, saya Muhammad Rizky Wahyudi akan membahas tentang pencatatan lense penyewa guna usaha. A. Operating lease. Dalam hal sewa guna usaha diperlakukan sebagai operating lease. Transaksi leasing oleh pihak penyewa dicatat sebagai transaksi sewa menyewa biasa. Dengan demikian, pembayar sewa berkala dicatat
dicatat debit akun beban usaha dan kredit akun kas. Apabila dalam perjanjian sewa guna usaha ditetapkan pembayaran terkala dalam jumlah yang berbeda. Beban sewa untuk setiap periode dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. B. Lensa modal. Apabila satu sewa guna usaha memenuhi kriteria untuk diperlakukan sebagai capital lease, transaksi leasing dicatat oleh pihak penyewa sebagai atau transaksi pembelian aktiva. Tetap dengan syarat kredit jangka panjang. Dengan demikian dicatat debit pada akun aktiva sewa guna usaha dan kredit akun hutang. 6. Pencatat lease oleh perusahaan dalam sewa guna usaha. Jika lease mengkapitalisasi lease, maka lease akan mencatat aktiva dan kewajiban umumnya. Lensa akan mencatat penyusutan. Lessor dan lesse akan memperlakukan pembayaran lease sebagai pembayaran pokok dan bunga. Jika kontrak lease tidak dikapitalisasi, tidak ada yang dicatat oleh lease dan tidak ada aktiva yang dikeluarkan dari pembukaan tersebut pada saat pembayaran lease dilakukan. Lease dicatat bahwa sewa dan lessor mengakui pendapatan sewa. Untuk lease dicatat sebagai lease modal atau capital lease. Lease harus dianggap tidak dapat dibatalkan dan memenuhi satu dari lebih 4 kriteria berikut ini. 1. Lease mentransfer kepemilikan properti kepada lease. Lease memiliki opsi. B. 2. Lease memiliki opsi untuk membeli dengan harga khusus. Bagian C. Jangka waktu lease sama dengan atau lebih 75% dari estimasi umur ekonomis aktiva yang di lease. D. Nilai sekarang atau present value dan pembayaran lease minimum tidak termasuk biaya eksekutori sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar properti yang di lease. Dan itu saja yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.